Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Cold Skin yang rilis di tahun 2017. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja esok. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. September 1914. Di sebuah kapal tampak seorang pria mencoba membakar cerutunya. Ia adalah seorang peneliti cuaca yang diutus secara khusus oleh kerajaan Inggris. Peneliti diantar ke sebuah pulau yang jauh dari peradaban manusia. Tampak tiada kehidupan di pulau itu. Kemudian ia menurunkan barang-barangnya di sebuah gubuk tua. Disitulah ia akan menjalani penelitiannya. Setelah itu ia dan kapten kapal memeriksa mercusuar di pulau itu. Karena tiada respon, peneliti pun mendobrak pintu bangunan itu. Di lantai 2, tampak seorang yang sangat lusuh, yaitu Grunner. Ia menjelaskan bahwa peneliti sebelumnya sudah tewas. Setelah memastikan situasi di situ aman, kapten pun berpisah dengan peneliti. Kapten khawatir karena peneliti hanya bisa pulang jika ada kapal yang singgah di pulau itu. Kemudian, sepanjang hari peneliti mempersiapkan segala keperluannya. Ia merapikan gubuk tua dan menyiapkan meja kerjanya. Di saat malam, peneliti membaca catatan peneliti sebelumnya. Tampak dalam buku itu gambar-gambar mengenai monster berwujud manusia. Esoknya penelitiannya pun dimulai. Ia berkeliling pulau dengan alat ukur dan catatannya. Ketika malam tiba, seseorang menggedor-gedor pintu gubuk. Tapi suara itu bukanlah suara manusia. Peneliti pun segera bersembunyi di dalam bunker dan bersiaga sambil mengintip di celah lubang. Tusukan pun ia hempaskan setelah melihat sebuah bola mata. Peneliti yang panik segera mengunci bunker dengan ikatan tali. Esoknya, ia keluar dari persembunyian dan melihat jejak darah. Ia harus segera pindah ke mercusuar karena gubuk itu tidak aman. Namun, karena Grunner tidak peduli padanya, ia kemudian menyiapkan perangkap untuk serangan berikutnya. Yang ia punya hanyalah minyak dan senapan. Sesuai dugaan, malamnya monster laut berwujud manusia kembali menyerang. Ia bersiap dengan senapan melawan musuh yang tak diketahui jumlahnya. Karena sudah sangat terdesak, peneliti segera membakar perangkap apinya. Tapi api ikut melahap gubuk kayu itu. Jadi ia secepatnya berlari keluar dan bersembunyi di bebatuan. Esok paginya, tampak gubuk tua sudah hancur dilalap api dan sudah tak aman untuk ditempati. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menyergap Grunner di sumber air bersih. Ketika bersiaga, ia dikejutkan dengan kemunculan monster laut. Ia segera melawannya, tapi Grunner menghentikannya dan menjelaskan bahwa monster itu jinak. Grunner kemudian setuju menerima peneliti di rumahnya setelah dijanjikan udut dan miras. Peneliti pun beralih ke mercusuar dengan segala perangkatnya. 2 hari kemudian, peneliti terbangun setelah lukanya dijilat oleh si monster. Di situ Grunner menjelaskan bahwa peneliti tak sadarkan diri selama 2 hari. Pak Tua pun memperkenalkan monster itu dengan nama Aunriae.
Malamnya Grunner dan peneliti bersiap di atas balkon untuk bertahan dari serangan malam. Mereka menyalakan lampu mercusuar dan bersiaga dengan senapan. Dari puncak Grunner menembakkan pistol suar dan tak lama kemudian puluhan monster laut bermunculan. Saat itu peneliti ketakutan dan tak berani menembak. Jadi Grunner menghadapi musuh seorang diri. Esoknya, semburan air seember membangunkan peneliti yang tertidur. Grunner menyuruhnya mengambil air untuk membayar kegagalannya. Sekembalinya dari sumber air bersih, peneliti tak sengaja melihat Grunner yang bercinta dengan monster. Hal itu membuat makan siang jadi tak nyaman. Malamnya, Grunner dan peneliti bersiap untuk berjuang lagi. Sementara peneliti sibuk menembak, Grunner meninggalkannya dan mengunci pintu sebagai pembalasan. Syukurlah esok paginya peneliti tampak masih hidup setelah dikeroyok puluhan monster. Dan begitulah mereka menjalani malam-malam berikutnya yang sangat mencekam. By the meaning that derived warrior is not defined by the Japanese philosopher Musashi said that only growing longer at night. The monsters. Di suatu malam berikutnya, Grunner menantang peneliti bermain catur. Setelah kalah, Grunner menembak senapan yang mengarah ke monster di belakang peneliti. Para monster kembali menyerang tapi mereka lupa persiapan. Mereka sangat terdesak karena kesilapan kecil itu. Grunner dan peneliti pun bersembunyi di dalam kamar sementara terkepung oleh puluhan monster. Esoknya, tampak Aundria yang menjelati luka Grunner. Saat itu mereka mulai kehabisan suplai makanan dan amunisi untuk bertahan hidup lebih jauh. Dari kejauhan peneliti kemudian melihat sebuah kapal di tengah laut. Ia bergegas ingin menembakkan pistol suar, tapi Grunner mencegahnya. Pak Tua tidak ingin ada pengganggu di pulau itu. Di situ peneliti mengerti bahwa Grunner sudah terganggu jiwanya. Esoknya, peneliti mencoba mendekati Aundria yang tampak ketakutan setelah dimarahi Grunner. Sebuah perahu mainan ditunjukkan untuk menenangkannya. Tampak kemudian Aundria mengingat sesuatu. Ia mengajak peneliti untuk mengikutinya. Ternyata ada sebuah perahu kecil yang terdampar di suatu tempat. Peneliti segera memberitahukan hal itu kepada Grunner dan mengajaknya meninggalkan pulau. Tapi Pak Tua menjelaskan bahwa tidak ada peradaban yang bisa dijangkau dengan perahu itu. Grunner lalu menjelaskan bahwa itu adalah skoci dari kapal penyelundup dinamit milik orang Portugis. Grunner dan peneliti kemudian menggunakan perahu itu untuk mencari kapal induknya yang tenggelam. Si peneliti pergi menyelam, sementara Grunner mengoperasikan tali. Di dasar laut, peneliti menemukan kotak-kotak berisi dinamit yang diceritakan. Ia mengaitkan kotak itu ke tali yang kemudian ditarik oleh Grunner. Sepulangnya ke rumah, tampak semua bom itu masih kering dan dapat berfungsi. Mereka kemudian menyiapkan ranjau darat itu di sekeliling mercusuar. Namun, 3 minggu berlalu dan salju mulai turun. Tapi monster-monster laut tak kunjung datang. Di malam berikutnya, Grunner menakuti Aundria untuk memanggil kaumnya secara paksa. Sementara itu, ketika peneliti menyalakan lentera yang redup, para monster menyerangnya dengan tiba-tiba. Ia sontak bertahan dan kemudian berlari ke lantai 2. Ternyata bom itu macet karena kawatnya terlepas. Dengan cepat peneliti memperbaiki dan meledakannya.
Tapi ledakan itu sangat kuat hingga mengenai mereka juga. Saat fajar tiba, terlihat mayat-mayat monster berserakan di luar. Peneliti merasa mengasihani makhluk yang masih hidup. Tapi Grunner menghabisi mereka tanpa ampun. Look at what we've done. Ketika peneliti menelusuri pantai, tampak dari laut para monster melihat-lihat ke arah pulau. Mereka berduka atas kematian rekan-rekannya. Oleh karena itu, peneliti merangkai sebuah tanda duka dengan batu-batu pantai. Sementara Grunner tertidur, peneliti menemukan foto lama Pak Tua. Ternyata Grunner adalah peneliti yang ditugaskan sebelum dirinya. Saat senja tiba, peneliti bertemu dengan monster kecil di tanda duka yang ia buat. Monster-monster lain mengikutinya dari belakang. Mereka ingin berdamai dengan para manusia. Ketika langit menjadi gelap, monster kecil terkena tembakan pistol suar oleh Grunner hingga tewas. Monster-monster pun panik dan bingung memahami situasi itu. Dengan marah peneliti mencari Grunner. Mereka kemudian berkelahi hingga menggunakan senjata tajam. Sebelum terbunuh, peneliti menyerukan Aldous Vigilance, yaitu nama asli Grunner. Pak Tua terkejut dan terdiam mendengar nama itu setelah sekian lama. Air mata kemudian mengalir dari mata Grunner. Ia menjatuhkan senjatanya dengan teringat kisah hidupnya selama ini. Ia lalu berjalan keluar, melihat bintang-bintang, dan menyerahkan dirinya ke dalam amukan monster. Beberapa tahun kemudian, peneliti dibangunkan oleh jenderal militer yang mencari dirinya. Tapi peneliti menjelaskan bahwa ia adalah Grunner dan peneliti sudah tewas. Ia ingin menjaga keberadaan monster laut dari para manusia. Ketika ia melihat keluar, tampak kapal perang yang singgah di situ karena pulau itu jadi pos militer Perang Dunia II. Untunglah monster laut mengerti dan segera meninggalkan pulau itu ke tempat yang takkan terjangkau manusia. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Cold Skin yang rilis di tahun 2017. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!